Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiada Sukmalasari dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan nomor induk mahasiswa 4525091281. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai unspoken rule. Jadi unspoken rule merupakan memahami aturan tak tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tak tertulis adalah pola perilaku, norma, dan ekspektasi sosial yang tidak pernah diucapkan, tetapi dipahami secara otomatis oleh kebanyakan orang. Unspoken rules membentuk cara kita berinteraksi, bersikap, dan menyesuaikan diri di berbagai lingkungan. Baiklah, adapun pengertian dari unspoken rules adalah aturan tidak tertulis yang muncul dari kebiasaan bersama, norma sosial, ekspektasi tersembunyi, dan pemahaman kolektif suatu kelompok. Aturan ini tidak dibuat secara formal tetapi berkembang dengan sendirinya berdasarkan budaya dan pengalaman sosial. Yang menarik, unspoken rules itu tidak selalu dibicarakan atau tidak ada orang yang berkata sesuatu yang menyela, tapi kita semua tahu itu. Meskipun begitu, unspoken rules tidak universal. Artinya, aturan ini bisa berbeda antar kelompok, antar budaya, bahkan antar situasi. Apa yang dianggap sopan di satu tempat bisa dianggap aneh atau bahkan tidak sopan di tempat lain. Bahkan dalam satu keluarga saja, unspoken rules bisa berbeda. Contohnya, ada keluarga yang punya aturan tidak tertulis bahwa anak harus makan bersama orang tua. Ada juga keluarga yang membebaskan anggotanya makan kapan saja. Di beberapa daerah, menanyakan umur dianggap biasa. Di daerah lain, itu dianggap tidak sopan. Ini menyebabkan unspoken rules kadang membingungkan, tetapi justru itulah yang membuatnya menarik. Mengapa unspoken rules muncul? Unspoken rules muncul dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Ada beberapa alasan kenapa aturan ini terbentuk. Yang pertama yaitu untuk menjaga harmoni dan kenyamanan. Jika semua orang bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan orang lain, interaksi sosial akan kacau. Unspoken rules menjadi semacam pelumas sosial yang membuat interaksi berjalan lebih halus. Yang kedua yaitu dibentuk oleh kebiasaan yang berulang. Sesuatu yang awalnya hanya kebiasaan lama-lama berubah menjadi norma sosial. Banyak unspoken rules yang awalnya tidak memiliki alasan jelas, tetapi terus diwariskan karena dianggap begitulah seharusnya. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi konflik. Unspoken rules membantu mencegah gesekan sosial yang tidak perlu. Bayangkan kalau setiap orang bicara di tempat umum tanpa memperhatikan volume suaranya, pasti konflik lebih sering terjadi. Yang keempat yaitu dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai masyarakat. Budaya yang lebih kolektif seperti Indonesia memiliki unspoken rules berbeda dibanding budaya individualis. Misalnya di Indonesia, kita diajarkan untuk lebih menjaga perasaan orang lain. Yang terakhir yaitu efisiensi komunikasi. Unspoken rules memungkinkan kita berfungsi dalam masyarakat tanpa harus selalu diberi instruksi. Tidak perlu setiap hal kecil dijelaskan. Adapun contoh unspoken rules, yaitu dalam lingkungan publik, ini adalah tempat di mana unspoken rules muncul yang paling kuat. Yang pertama yaitu tidak menyerobot antrean. Walaupun tidak ada polisi antrean, semua orang tahu menyerobot itu merupakan hal yang menyinggung. Yang kedua yaitu memberi ruang bagi orang keluar sebelum kita masuk. Baik itu di lift, di angkot, di kereta, ini bukan aturan tertulis, tapi semua orang pasti tahu. Selanjutnya yaitu seperti tidak menatap tajam terus-terusan ke orang asing, karena ini juga bisa dianggap menantang. Yang selanjutnya yaitu di pertemanan dan interaksi sosial, seperti tidak membuka HP atau catatan pribadi teman, karena walaupun mereka tidak bilang jangan membuka, itu dianggap privasi. Selanjutnya yaitu tidak menyindir teman di depan umum, karena humor pun ada batasnya. Adapun di lingkungan sekolah atau kampus, seperti tidak duduk di kursi langganan seseorang, mungkin bukan miliknya, tapi sudah jadi kebiasaan. Yang selanjutnya itu mendengarkan saat guru atau teman sedang berbicara.
Nah, selanjutnya di lingkungan kerja, semakin formal situasinya, semakin kuat unspoken rules-nya. Seperti tidak menyela saat meeting, tidak membawa drama pergi pribadi ke kantor, tidak menanyakan gaji teman kerja secara langsung. Nah, yang paling terakhir dan paling penting yaitu di media sosial. Di era digital, unspoken rules online sama kuatnya dengan dunia nyata. Seperti tidak mempost foto orang tanpa izin, tidak mengetag seseorang pada konten sensitif, tidak mengirim chat beruntun saat seseorang belum membalas, tidak membalas pesan dengan satu kata jika konteksnya serius, atau menghindari komentar merendahkan walaupun bercanda. Adapun fungsi dan manfaat memahami unspoken rules, yaitu yang pertama membuat kita mudah diterima dalam kelompok. Orang yang memahami unspoken rules dianggap lebih dewasa dan profesional. Nah, yang kedua yaitu mencegah konflik, karena banyak masalah muncul bukan karena niat jahat, tapi karena miskomunikasi antar aturan sosial. Yang ketiga, membantu kita beradaptasi di lingkungan baru. Saat pindah sekolah, kerja, atau komunitas baru, kemampuan membaca unspoken rules sangat membantu. Yang keempat yaitu menjaga hubungan tetap baik. Unspoken rules melindungi perasaan orang lain dan menjaga harmoni. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan kecerdasan sosial. Kemampuan membaca situasi dan ekspektasi kelompok adalah bagian dari emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, adapun juga tantangan dalam unspoken rules, yaitu yang pertama tidak ada yang mengatakannya secara jelas. Kita harus belajar sendiri, bisa berbeda antar kelompok, seperti di keluarga A boleh dan belum tentu juga di keluarga B boleh, atau di keluarga B tidak. Yang selanjutnya itu kadang tidak adil karena ada unspoken rules yang menekankan kelompok tertentu, misalnya aturan gender atau kelas sosial. Yang keempat yaitu bisa berubah seiring waktu. Dulu merokok di ruang tamu dianggap biasa, sekarang dianggap mengganggu. Karena itu memahami unspoken rules adalah kemampuan yang harus terus dilatih. Adapun cara memahami unspoken rules, yaitu yang pertama observasi. Perhatikan apa yang orang lakukan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Yang selanjutnya memperhatikan ekspresi dan reaksi sosial. Jika seseorang melakukan sesuatu dan reaksinya negatif, itu tanda ada aturan yang dilanggar. Yang ketiga yaitu menggunakan empati. Coba rasakan apa yang orang lain rasakan. Yang keempat yaitu bertanya dengan sopan. Kadang bertanya adalah solusi terbaik. Yang kelima yaitu adaptasi bertahap. Semakin sering kamu berinteraksi, semakin cepat kamu membaca aturan sosial ini. Unspoken rules juga itu berbeda di setiap budaya, karena unspoken rules sangat dipengaruhi budaya. Seperti di Jepang, diam itu lebih dihargai. Di Indonesia, ramah dan senyum lebih dihargai. Di Amerika, bicara to the point itu lebih dianggap baik. Di budaya tertentu, terlalu jujur dianggap kasar. Jadi memahami keragaman unspoken rules membantu kita lebih fleksibel dalam berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Unspoken rules itu jadi penutupnya itu, unspoken rules adalah fondasi yang menjaga interaksi sosial tetap berjalan dengan baik. Walaupun tidak tertulis, keberadaannya itu sangat kuat dan pengaruhnya sangat besar. Dengan memahami unspoken rules, kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bijak, dan lebih mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Jadi secara garis besar, unspoken rules itu adalah seperangkat norma, ekspektasi, dan kebiasaan sosial yang tidak pernah tertulis atau dijelaskan secara langsung, tetapi dipahami dan diikuti oleh anggota suatu masyarakat secara otomatis. Aturan tak tertulis ini terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu panjang hingga akhirnya menjadi pola perilaku yang dianggap umum dan wajar dalam kehidupan sehari-hari. Unspoken rules ini berfungsi sebagai panduan diam-diam yang membantu individu mengetahui bagaimana mereka seharusnya bersikap di berbagai situasi, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah, hingga tempat kerja. Tanpa perlu instruksi jelas, seorang itu belajar membaca konteks,
memahami batasan, serta menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial melalui observasi, pengalaman, dan proses imitasi terhadap orang lain. Hal ini membuat kehidupan sosial berjalan dengan lebih mulus, teratur, dan minim konflik karena setiap orang secara tidak sadar mengikuti pola yang diterima oleh kelompok. Walaupun tidak tertulis, unspoken rules ini memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk perilaku manusia. Banyak yang orang merasa ada rasa tidak enak, malu, atau tidak peka ketika melanggar aturan yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan secara eksplisit. Reaksi sosial seperti tatapan, ekspresi wajah, atau perubahan sikap orang lain sering menjadi indikator bahwa suatu unspoken rule telah dilanggar. Inilah yang menjadikan unspoken rules ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial karena aturan ini bekerja dengan cara mempengaruhi perilaku melalui tekanan sosial yang halus, bukan paksaan formal seperti hukum tertulis. Dalam konteks tertentu, aturan tak tertulis ini bahkan lebih ditaati daripada aturan resmi karena berkaitan langsung dengan penerimaan sosial, reputasi, dan kenyamanan bersama. Menariknya, unspoken rules ini tidak bersifat universal. Setiap budaya, generasi, komunitas, bahkan kelompok kecil seperti pertemanan atau tim kerja dapat memiliki aturan tak tertulis yang berbeda-beda. Karena hal ini bergantung pada nilai yang dianut, kebiasaan yang terbentuk, serta dinamika sosial di lingkungan tersebut. Apa yang dianggap sopan atau wajar di suatu tempat bisa dianggap tidak pantas di tempat lain. Misalnya berbicara dengan suara keras bisa dianggap normal dalam berbagai budaya, tetapi dianggap tidak sopan dalam budaya lain. Karena sifatnya yang kontekstual ini, kemampuan seseorang memahami unspoken rules sangat menentukan kelancaran interaksi sosialnya. Orang yang peka dan cepat membaca situasi biasanya lebih mudah diterima, dinilai lebih dewasa, dan dianggap memiliki kecerdasan sosial yang baik. Jadi memahami unspoken rules itu juga memberikan dampak positif bagi perkembangan pribadi seseorang. Dengan menyadari cara kerja aturan tak tertulis, individu bisa lebih terampil dalam menempatkan diri, menghormati ruang pribadi orang lain, dan menghindari perilaku yang memicu konflik. Selain itu, pemahaman ini membuat seseorang lebih bijaksana dalam berkomunikasi, lebih menghargai perbedaan, dan lebih cekatan dalam menyesuaikan diri. Ketika memasuki lingkungan baru, di sisi lain ketidakpahaman terhadap unspoken rules dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, bahkan penilaian negatif seperti dianggap kurang sopan, tidak dewasa, atau tidak peka. Inilah sebabnya unspoken rules menjadi aspek penting dalam kecerdasan emosional dan sosial, karena aspek ini menuntut sensitivitas, empati, serta kemampuan membaca isyarat non-verbal. Secara keseluruhan, unspoken rules ini berfungsi sebagai fondasi tak terlihat yang menjaga alur interaksi sosial terhadap harmonis. Tanpa aturan ini, banyak situasi sehari-hari akan terasa canggung, berantakan, atau membingungkan. Walaupun tidak pernah dibicarakan secara langsung, aturan tak tertulis bekerja sangat efektif karena terinternalisasi dalam perilaku manusia sejak kecil. Kemampuan memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan diri dengan unspoken rules bukan hanya membantu seseorang diterima secara sosial, tetapi juga mengembangkan kedewasaan, profesionalitas, serta kecakapan hidup yang mendukung keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, saya kira cukup sekian penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.